Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya dan tetap semangat untuk belajar. Sehingga pembelajaran pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah ya, hadir semua. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar di tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1 Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku dengan pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Yang kedua, kita mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, kita mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Yang keempat, kita mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Dan yang kelima, kita mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar dan membahas salah satu materi tentang kata-kata sulit. Tahukah anak-anak apa itu kata-kata sulit? Sebelum itu, coba anak-anak baca dan pahamilah teks berikut ini. Anak-anak juga bisa menemukan teks tersebut pada buku halaman pertama yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Setelah anak-anak membaca dan memahami teks tersebut, tentu anak-anak akan menemukan kata-kata yang belum anak-anak ketahui arti dan maknanya. Kata-kata sulit adalah kata-kata yang belum kita ketahui arti dan maknanya. Contoh kata-kata sulit yang terdapat pada teks tersebut yaitu kata etnis, berarti suku bangsa. Sekarang coba anak-anak bentuklah beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. Kemudian anak-anak diskusikanlah dengan kelompoknya kata-kata sulit yang sudah anak-anak temukan pada teks tersebut. Lalu tuliskan arti dan maknanya dari kata-kata tersebut pada tabel berikut ini. Bisa anak-anak temukan di buku halaman 2. Nah, sekarang anak-anak sudah mengetahui bahwa Indonesia memiliki ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki cara hidup dan kebiasaan mereka masing-masing. Kebiasaan dan cara hidup mereka tentu berbeda-beda. Namun, ada salah satu persamaan dari suku bangsa tersebut, yaitu transportasi. Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan transportasi yang memanfaatkan tenaga binatang. Salah satu alat transportasi yang menggunakan tenaga hewan atau binatang adalah bendi dan pedati. Apakah di daerah anak-anak masih ada alat transportasi tersebut? Jika masih, gaya apakah yang dimanfaatkan oleh alat transportasi tersebut? Adakah anak-anak yang tahu? Coba gaya apa? Sebelumnya, ibu akan menjelaskan apa itu gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Jadi, gaya apa yang dimanfaatkan oleh alat transportasi tersebut? Nah, benar. Gaya yang dimanfaatkan adalah gaya otot. Apakah anak-anak tahu apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot atau gaya yang dihasilkan oleh otot. Contoh, gambar yang pertama ada beberapa anak yang sedang bermain tarik tambang.
Gambar yang kedua, seorang ibu sedang menggendong anaknya. Gambar yang ketiga, terdapat seseorang yang sedang membuat kerajinan gerabah. Dan gambar yang keempat adalah seseorang yang sedang mengendarai pedati. Nah, sekarang coba anak-anak lakukan sebuah praktek. Prakteknya yaitu untuk melakukan kegiatan apa yang memanfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan benda-benda sederhana di sekitar kita. Contoh, mendorong meja, mengangkat kursi, dan lainnya. Dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa kata-kata sulit adalah kata-kata yang belum kita ketahui arti dan maknanya. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot atau gaya yang dihasilkan oleh otot. Contoh, mendorong meja, mengangkat kursi, permainan tarik tambang, dan masih banyak contoh lainnya. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.